Salam, perkenalkan nama saya Agnes Linome, NIM 154-2022-0005, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen, dari kampus Institut Agama Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis. Menurut bimbingan dan konseling, psikologis merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang terjadi sasaran layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan membimbing konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku klien yang perlu dirubah atau dikembangkan apabila hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapi atau diinginkan mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Untuk keperluan bimbingan dan konseling, sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologis perlu dikuasai, yaitu tentang yang pertama, motif. Motif adalah suatu keadaan yang kompleks dalam organisme atau individu yang mengarahkan perilakunya kepada satu tujuan atau insentif. Yang kedua, tentang konflik dan frustasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang individu menghadapi beberapa macam motif yang saling bertentangan. Dengan demikian, individu berada dalam keadaan konflik psikis, yaitu suatu pertentangan batin, suatu keseimbangan, suatu keraguan-keraguan motif mana yang akan diambilnya. Motif-motif yang dihadapi individu itu mungkin semuanya positif atau mungkin negatif, dan mungkin juga campuran antara motif positif dengan negatif. Ada 3 jenis konflik, yaitu konflik mendekat-mendekat, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif positif yang sama kuat. Yang kedua, konflik menjauh-menjauh, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif negatif yang sama kuat. Yang ketiga, konflik mendekat-menjauh adalah kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi suatu situasi mengandung motif positif negatif sama kuat. Di bagian frustasi, apabila seorang siswa atau mahasiswa melakukan suatu kegiatan, umpamanya mengikuti ujian akhir semester dan ternyata lulus atau tercapainya tujuan yang diharapkan, maka dia akan merasa puas dan bahagia. Tetapi apabila ternyata kegiatannya itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau ujian akhirnya tidak lulus, maka ia akan merasa kecewa. Kegagalan individu dalam mencapai keinginan akan menyebabkan kekecewaan pada diri individu tersebut. Jika kekecewaan tersebut berulang-ulang dan mengganggu keseimbangan psikisnya, baik emosi maupun tindakannya, berarti individu tersebut sudah berada dalam situasi frustasi. Lebih jelasnya mengenai sumber frustasi itu, Sarlito Wirawan Sarwono mengelompokkannya menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, frustasi lingkungan, yaitu frustasi yang disebabkan oleh rintangan yang terdapat dalam masalah lingkungan. Misalnya seorang pria yang sudah merencanakan perkawinan dengan seorang gadis idamannya, tetapi ternyata gadis tersebut meninggal dunia. Yang kedua, frustasi pribadi, yaitu frustasi yang timbul dari ketidakkemampuan orang itu mencapai tujuan. Dengan kata lain, frustasi tersebut timbul karena adanya perbedaan antara keinginan dan tingkat kemampuannya. Misalnya, seorang siswa SMA bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertambangan, tetapi ternyata dari hasil penjuruan dia harus masuk kelas IPS karena prestasinya belajar di bidang IPA dan matematika sangat kurang. Yang ketiga, frustasi konflik, yaitu frustasi yang disebabkan oleh konflik dari berbagai motif dalam dirinya seseorang. Dengan adanya motif-motif yang saling bertentangan, maka pemuasan diri dari salah satunya akan menyebabkan frustasi bagi yang lain. Tentang sikap, konselor perlu memahami tentang konsep sikap karena sikap sangat mewarnai perilaku individu, atau dapat dikatakan bahwa perilaku individu merupakan perwujudan dari sikapnya. Oleh karena itu, mengubah tingkah laku individu terlebih dahulu harus diubah sikapnya. Dalam ini, konselor perlu menyadari bahwa perubahan sikap atau dari negatif menjadi positif merupakan salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia ini membawa hereditas tertentu,
Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik atau seperti struktur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut, dan psikis atau sifat-sifat mental atau seperti emosi, kecerdasan, dan bakat. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk mengembangkan. Seberapa jauh perkembangan individu, itu tidak terjadi bagaimana kualitas perkembangannya, bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting di samping hereditas yang menentukan perkembangan individu. Lingkungan itu meliputi fisik, psikis, sosial, dan religius. Hereditas atau keturunan. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau masa pembuahan ovum oleh sperma sebagai warisan dari pihak orang tua melalui gen-gen yang diturunkan orang tua kepada anak dalam sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh atau hasil belajar atau pengalaman. Penurunan sifat-sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah melalui psikis prinsip berikut. Yang pertama, reproduksi, yaitu bahwa penurunan sifat itu hanya berlangsung dengan melalui sel benih. Yang kedua, konformitas, yaitu proses penurunan sifat itu mengikuti pola dari jenis, spesies, atau generasi sebelumnya. Misalnya, manusia menurunkan sifat-sifat manusia pada anaknya. Yang ketiga, variasi, yaitu bahwa proses penurunan sifat-sifat itu akan terjadinya beraneka atau bervariasi. Antara kakak dengan adik akan terdapat perbedaan, meskipun berasal dari orang tua yang sama. Yang keempat, regresi atau filial, yaitu bahwa penurunan sifat atau ciri-ciri itu cenderung ke arah rata-rata. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu, sehingga individu itu terlibat atau terpengaruhi karenanya semenjak masa konsepsi dan masa-masa selanjutnya. Perkembangan individu mengaruh oleh mutu makanan yang diterimanya, temperatur udara sekitarnya, suasana dalam keluarga, sikap-sikap orang sekitar, hubungan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.